agama yang bertauhid. Apa sih tauhid itu? Satu ajaran, satu didikan terhadap khusus ruhaniyah untuk mengesahkan pada Allah. Yang selama ini kita nggak terasa, Pak. Telah mengadakan atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Contoh ya. Sungguh contoh. Kita manusia, status kita kan la haula wala quwata gitu toh. Tidak ada daya upaya apapun untuk bicara, tidak bisa. Mendengar tidak bisa, melihat tidak bisa, bergerak tidak bisa, bernafas tidak bisa, wala quwata, dan tidak ada kekuatan apapun manusia itu. Lah, terjadinya sesuatu yang di situ bisa bicara, mendengar, bisa berjalan, bisa datang dari rumah masing-masing ke majelis taklim niki semata-mata illa billah. Contoh saya mengadakan, menyamakan sesuatu dengan Allah. Contoh, saya dari Mojokerto ke sini, hatiku merasa aku bisa. Aku makhluk itu, Pak, bisa datang sendiri. Ini sama halnya saya telah menyekutukan Allah. Na'udzubillahimin. Ini dipandang dari sudut kacamata ajaran dinul haq. Ini dipandang dari kacamata hakikat, bukan dari kacamata syariah. Pun salah faham, jangan salah faham. Saya ambil air putih. Air putih aku tuangkan di gelas. Lalu eyenum. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji niki kita taklim pada malam hari ini, saya ikut mawon, ikut aja sampai jam berapa terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatiku aku mengakui makhluk ini bisa ngangkat, bisa minum, bisa menelan. Muncul keakuan di dalam hatiku seperti ini, sama halnya saya itu menyamakan diriku pada Allah. Ini namanya dalam tauhid taholli. Nanti harus diajarkan tahalli supaya bisa tajalli. Diajarkan nafi lalu isbat. Diajarkan la ilaha illa anta supaya sampai la ilaha illa ana. Mestinya gitu. Itulah ajaran Rasulullah. Dinul haq ini yang selama ini terkesan disembunyikan. Karena memang kondisional, Pak. Karena memang sikon. Sehingga beliau-beliau bukan perkaranya tidak berani, enggak. Karena memang belum waktunya. Manakala beliau sampaikan hanyalah talamet, murid-murid pengikutnya yang sampun, yang sudah dalam satu wadah. Itu pun tidak terang-terangan, masih memakai bahasa kinayah kebanyakan. Mohon maaf, saya mulai tahun 76. Itu ketika abah saya sendiri membaiat saya di la ilaha illa huwa,
disuruh sendiri mencari maksud la ilaha illa anta. Zikirnya sudah dibeatkan jahri sirri, yang sirul asror belum, disuruh cari sendiri. Subhanallah, puluhan tahun hanya mencari maksud daripada la ilaha illa anta. Ini beliau itu menjelaskan dengan bahasa isyarah. Kita mencari kefahamannya saja susah, apalagi untuk mengamalkan. Untuk malam hari ini tidak pakai saya isyarah. Langsung saya jelaskan maksud la ilaha illa anta, supaya panjenengan semua ini biar betul-betul bisa waspada dan keluar dari ruhaniyah ini, dari jeratan hawa nafsu. Ingat, nafsu itu tidak hanya menjerat kita lewat perilaku jasmani maksiat saja, ndak. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Mereka itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal aktivitas, tempat, ndak. Setiap saat dan waktu, alladzi utawi nafsu iku yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan terhadap dada kita yang dimaksud hati setiap saat dan waktu. Intinya bisikan itu adalah bagaimana caranya hati jenengan kali kulo itu lalai selama-lamanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisanya kita keluar dari persoalan itu, ikuti Rasulullah, ikuti aku. Artinya jangan kau ikuti aku hanya sebatas syariah thariqah saja, tapi naiklah hakikat dan makrifatnya. Ini sebab jikalau kau sudah sampai pada makrifat dikarenakan kau sudah lepas dari rantai-rantai hawa nafsu, wala tattabi'u khutuwati syaiton, kau tidak akan pernah bisa mengikuti ajak-ajakannya nafsu lagi, karena kau sudah tahu selama ini kita ruhaniyah itu ditipu oleh hawa. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dengan ini Pak, nafsu itu dihadapkanlah kita dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, 3 hal. Garwo, bini, terus walbanin, anak, konatiril mungkontoroh, dunyo brono, supaya ruhaniyah kita sibuk ngurusi perkara itu. Harta benda bisa pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, bisa jadi sandang pangan papan. Nafsu menghadapkan 3 poin tersebut semata-mata ruhaniyah ini supaya condong berkasih mesra dengan 3 hal ini. Padahal maksud Allah mendatangkan 3 hal itu semata-mata untuk jasmani saja, karena kita masih hidup di dunia. Tapi lantas mengapa ruhaniyah kita itu ikut campur apa yang dibutuhkan jasmani itu? Ingat, kita manusia insan, disebut insanul kamil. Dari bahasa syariat, kita itu ada jasmani juga ada rohani.
Ihsanul kamil secara syariah. Secara hakikat itu tidak akan menjadi ihsanul kamil manakala kita hanya mengikuti Rasulullah hanya secara jasmaniah saja, yaitu hukum syariah saja. Sementara ruhaniyah kita tidak mengikuti Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Jadi ruhaniyah itu khusus didasari, dididik dengan dinul haq, yaitu hakikat menuju makrifat. Ini yang harus saya sampaikan, itu yang ini. Kalau syariah itu mulai sejak kecil kita sudah dididik. Sejak kecil. Bagaimana kita sholat dengan benar, bacaannya, ilmunya bagaimana, gerakannya bagaimana, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita zakat, puasa, haji, semuanya bahasa fisik yang dilakukan oleh fisik kita sudah dididik mulai sejak kecil. Nggih napa mboten? Lah sekarang sudah waktunya kita belajar ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan disembunyikan. Itulah dinul haq. Bapak Ibu, apakah dasar saya menyampaikan di tengah umum terkait ini? Ada. Liyudhirahu ala dini kulli, didatangkan dinu tauhid itu tadi semata-mata untuk, bahasa tafsir saya, menyelamatkan ruhaniyah jenengan kali kula yang selama ini menjadi budaknya hawa nafsu. Estu. Walau karihal musyrikun, walaupun kau Muhammad dibenci oleh umat, gegara kau menyampaikan hal itu, sampaikan. Ini Pak yang menjadi dasar saya. Mulai tahun 2000 saya menyampaikan hal ini. Mungkin kalau boleh saya cerita, 2006 saya sempat diusir dari tanah kelahiran saya oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, karena dianggapnya berseberangan, padahal tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Aku tidak mengutus kaum Muhammad ke bumi ini kecuali untuk memberikan rahmat, memberikan syafaat, pertolongan terhadap umat. Mana yang dimaksud syafaat, mana yang dimaksud pertolongan? Kita itu wajib mengikuti teladannya Rasulullah di jalur dinul haq, sebab dengan begitulah ruhaniyah jenengan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balagu minkum, Pak. Saya cuman menyampaikan saja. Tidak ada hak maksa untuk percaya dan mengikuti. Tidak. Nggih, saya tidak ada paksaan untuk jenengan percaya. Tidak. Ukurannya dalam iman sampean masing-masing. Saya tidak punya hak untuk memaksa seseorang itu berubah iman. Tidak. Semuanya apa kata Allah. Saya cuman diperintahkan untuk menyampaikan saja. Inilah yang harus kau ikuti, kata Rasulullah. Mana? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Saya tidak diutus oleh Allah, kata Rasul dalam Sahih Bukhari,
kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hablum minannas juga hablum minallah. Hablum minannas tempatnya di tatanan hukum syariat, hablum minallah tatanannya di dalam hukum hakikat. Yang disebut akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Akhlak istimaiyah kita secara syariat sudah diatur bagaimana akhlakul karimah hablum minannas antara anak dengan orang tua, antara murid dengan guru, antara tetangga dengan tetangga, antara adik dengan kakak, semuanya sudah diatur di dalam hukum syariah. Yang satu akhlak ilahiyah inilah yang jarang disampaikan. Sebab tatkala ada yang berani menyampaikan di bawah tahun 2014 secara terang-terangan, langsung dihukumi sesat. Subhanallah. Saya ngalami sendiri, Pak. 2006, andai kata saya tidak kasihan terhadap umat, sudah saya tinggal. Saya tidak akan pernah menyampaikan hal ini. Tapi Allah berkata lain. Cerita di dalam Nabiullah Yunus alaihissalam ketika ajaran beliau itu ditolak mentah-mentah oleh kaum, bahkan dicap oleh kaum itu ajaran Nabi Yunus adalah sesat. Beliau berdoa pada Allah, hatinya sempit, ya Allah, hancurkan umat kaumku yang tidak mau menerima ajaran panjenengan. Saya tak keluar dari kaum. Terjadi, Pak, di dalam Al-Quran. Tetapi ketika Nabiullah Yunus keluar dari kaum, hatinya mendongkol. Medongkol itu, tahu medongkol ya? Pegel, sempit dadanya. Allah menghukumnya dengan bentuk dia ditenggelamkan di laut dan dimakan ikan nun. Ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu. Terserah, Pak. Sing penting ikannya besar. Sing penting ikannya raja. Yang penting. Saya jujur mawon, saya tanya gini itu secara nggak langsung saya belajar. Dulu saya di Kediri itu teman Madura saya banyak, tapi saya nggak mau belajar. Akhirnya akibatnya seperti ini. Tidak ada kata terlambat bagi saya untuk belajar bahasa itu. Karena akhul muslim wal muslim, saya adalah saudara panjenengan yang terbuang selama ini. Sekarang hadir di tengah jenengan, anggap saja saya melebihi saudara kandung jenengan. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Saya tidak ada perbedaan jenengan dengan saya, nggak ada perbedaan. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada. Semua sama di mata Allah, status kita sama. Kata Rasul, innama ana basarum mislukum. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Rasulullah diperintahkan Allah berkata, kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, iku basarun, sama dengan kau, mislukum, sama dengan kau, sama manusianya. Makanya saya belajar untuk tidak membedakan di antara kita. Intinya kita sama, tidak ada guru, tidak ada murid, sama hamba Allah. Mari kita mendekat untuk mencapai target yang dimaksud Rasulullah kemarin.
makrifat. Sangat mudah. Mudah. Mengapa mudah? Sudah tahu. Misalkan jenengan pulang nanti bisa ada kalanya mudah, bisa ada kalanya susah, sulit. Siapa yang mudah? Jenengan manakala pulang ini lampunya tidak mati, mata jenengan napa netro napa? Mata soca kita tidak buta, mesti sampai di rumah, ya ndak? Tapi coba kalau soca kita itu buta, mati, ini lampu ini mati, kita diperintahkan pulang nyampe di rumah. Begitulah kita itu. Jasmani kita dikasih Allah mata namanya ainul basyariyah untuk melihat dan bertemu sesama makhluk. Tapi ingat, ini yang jarang dibahas. Ruhaniyah kita dikasih Allah mata yang disebut ainul basirah, khusus untuk ini wajah tuas, ya, untuk menghadap dan melihat Allah. Mengapa kita tidak tahu? Padahal Allah bersumpah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat nadi yang ada dalam dirimu. Kok kita tidak tahu? Lah gitu toh Pak? Wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau menghadap, di depan kita ada wajah Gusti. Tapi kok gak elu, kok gak tahu. Nabudi apa? Ya. Mboten ketinggal yo. Tak ngalih. Tak nangalih. Mengapa demikian? Lagi surat Al-Hadid ayat 3, Dia Allah huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Dia Allah statusnya di setiap awal persoalan dan akhir, di dalam dan di luar diri kita. Tapi mengapa kita tidak tahu? Jawabannya sederhana. Sederhana sekali. Ini nanti nih jenengan kalau sudah tahu, mau mengamalkannya, tak jamin jenengan iki bisa sampai makrifat pada Allah. Kok mudah? Bahasa ucapannya kok mudah ya? Prakteknya apa nanti sulit? Tidak. Jikalau jenengan mau melewati proses belajar dulu. Orang naik sepeda pancal, bisanya bersepeda itu awalnya belajar. Jangan takut jatuhnya kita dari sepeda, jangan takut. Kadang kala kita sampak berdarah, nggih Pak nggih? Jangan takut dengan sakit. Memang begitulah kita. Ingin bersepeda dengan lihai, bagus, harus selalu dipegang sepeda itu untuk kita praktek belajar. Ilmunya bersepeda yang benar itu namanya ilmu hakikat. Tahu ilmunya harus praktek. Az-Zumar ayat 18. Allah katakan, pengikutku, kata Rasul, yang sungguh-sungguh sebagai pengikutku, yang ketika saat di dunia mengharapkan syafaat besok di akhirat, siapakah mereka? Alladzina yastami'unal qaula, merekalah yang mendengarkan dawuh-dawuh yang kusampaikan. Hatinya buka. Dawuh yang dimaksud di sini adalah dinul haq.
Tidak cukup berhenti di situ. Wayattabi'una ahsanahu, mereka mau untuk dengan ilmu pengetahuan itu praktek dalam rangka untuk takarub dan mendekat sekaligus bertemu Allah Subhanahu. Wis, iki nanti ilmu yang kusampaikan, tetap kusampaikan, urusan Anda mau praktek nanti atau tidak terserah jenengan. Tapi sebelum kami sampaikan, saya kasih barometer, ukuran. Ukurannya coba lihat surat Al-Isra ayat 72. Yang punya paketan dibuka. Surat Al-Isra, Mbah Google, ya. Kan nggak mungkin kita bawa Quran, nggak gitu dah. HP yang bawa HP, tapi yang punya paketan dong. Surat Al-Isra ayat 72. Di situ dikatakan, mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa saat di dunia ini mata hati atau mata ruh ini keadaan buta pada Allah. Lah Allah sudah jelas-jelas di depan kita, hakul mubin, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nyata, kita tetap tidak tahu. Mohon maaf, barang siapa saat di dunia mata rohaniahnya itu masih tidak bisa melihat Allah, dalam kurung buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun setelah kita meninggal masuk dalam masa kekekalan, rohaniah ini tetap buta pada Allah, gelap. Wa adallu sabila, ini ditutup kalimah yang sangat menohok dalam hati. Dan jalannya lebih gelap lagi dan lebih tersesatlah ruhaniah kita. Ini Pak, sama dengan jasad kita nanti kalau kita pulang. Monggo semua yang hadir nanti, ayo kita buktikan. Mata kita tutup, lampu kita matikan, kita pulang masing-masing, kita syuting. Aku yakin ada yang nabrak tembok, ada yang tercemplung got, ada yang nabrak bata. Wis, kalau nggak percaya, monggo dibuktikan nanti, dicoba. Ruh ketika wa inna ilaihi raji'un, begitu Pak. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Apabila itu masa-masa kematian datang, mohon maaf, tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ruhaniah itu mengalami sakratul maut, masuk dalam lubang, yang lubang itu sangatlah gelap. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itulah namanya alam barzakh. Subhanallah. Tapi golongan dalam surat Mukminun ayat 1 dan 2 bagaimana? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terang, karena dia di dunia hatinya, sholatnya sudah khusyuk. Khusyuk itu berarti sudah bertemu Allah. Allah sudah tidak gelap lagi, mata hati kita sudah tidak buta lagi. Ini Pak Bu yang harus kusampaikan, dan juga saya meneruskan yang namanya kewajiban amanah dari beliau Mbah Yai Ismail untuk menyampaikan hal ini, walaupun di tengah masyarakat
gak mau menyampaikan. Tetap ku sampaikan. Tetap ku sampaikan. Bapak Ibu, dibuka lagi di dalam surat Az-Zumar terkait kita pulang pada Allah, ayat 54. Allah berkata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Lekaslah kau kembali kepada Allah ketika saat di dunia ini. Jangan sampai menunggu datangnya kematian. Sebab jikalau kita kembalinya kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, ruh ini setelah kematian, apa yang terjadi dalam ayat itu? Summalatun sorun, tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kanjeng Nabi yang diizini. Berarti mafhum mukhalafah daripada surat Az-Zumar ayat 54 adalah jikalau kau mau kembali kepada Allah sebelum kematian datang, maka kalimah summalatun sorun itu sudah nggak berguna. Lanafinya ini tidak berguna. Apa? Summatun sorun. Anda akan dapat pertolongan dari Allah. Berarti masuk lobang, yang lobang itu sangat terang benderang. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu Pak disuruh Allah berkata, perkataan ini ngeten, udkhuluha, masuklah kau di dalam rahmat, bahasa syariat surga, bisalamin aminin, dengan selamat, tak ada ngeten nggih, tak ada gangguan apapun. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau jenengan mandang kula niku ngajinya kok berapi-api, wasar, misalnya nggih nyuwun sewu, semangat, mohon maaf, saya masih muda. Ya, masih umur 54. Masih muda. Makanya bahasa saya itu kayaknya semangat berapi-api. Kecuali nanti kalau sudah umur 70-80 bahasanya boleh. Mumpung masih muda, semangat kata Rasul. Makanya Khamis malam Jumat kemarin saya dapat pesanan untuk menyampaikan hal ini terus begitu. Nanti bila mana penasaran saya sampaikan di luar aja, tidak di forum ini, ngaten ya, biar nggak ada fitnah. Pun. Terus bagaimana caranya kami untuk kembali sebelum mati dan mencapai makrifat pada Allah? Ini yang terpenting. Ya, materi kita pada malam hari ini seperti itu. Bagaimana kita sebelum meninggal, kita itu sudah kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, fitrah. Kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sederhana, ikuti kanjeng Nabi dengan sempurna. Ojo syariat itu sak hakikatnya. Jangan akhlak istimaiyah saja, jasmani, juga akhlak ilahiyah. Sebab mohon maaf Pak Bu, ini saya tak cerita sejarah kita. Dulu kita sebelum ditiupkan ruh di jasad oleh Allah, jenengan kali kula niki ruh itu sudah
teken perjanjian sama Allah. Alastu birabbikum, kata Allah, betulkah aku Tuhanmu pada saat itu? Betulkah nanti kau hanya bercinta padaku, hanya menyembah, memuja, memuji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padaku? Jenengan iki dawuh jawab, tapi entah jenengan lupa atau lupa. Jawab begini Pak, itu di Quran surat apa itu, tolong dilihat nggak apa-apa, aku lupa. Jenengan jawab gini, qalu bala syahidna. Inji, bahasa inji gitu kan, nggak boleh khianat toh, nggak boleh ngingkari. Kita sudah teken Pak. Ya Allah, saya besok tetap menyembah, memuja, memuji hanya padamu, bercinta hanya padamu. Masya Allah Pak. Akhirnya ketika saat kita akil balik, ya kalau masih kecil, belum akil balik, ruhnya masih ma'rifat Allah Pak, masih setia. Artinya fitrah, belum ruh ini kecampuran masalah gebyare dunia, belum. Tapi ketika saat menjelang kita akil balik, tidak laki, tidak perempuan, bagaimana? Allah menguji kesetiaan kita. Betul atau tidak, kita masih tetap bercinta, kita masih tetap memuja dan memuji hanya pada Allah. Nafsu itu disuruh masuk. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nafsu kalau bahasa kita ucapkan, nafsu, saya uji si A, tak perintahkan kau untuk menguji. Betulkah ruhnya si A itu setia padaku? Yun sewu Pak, nafsu itu makhluk napa bukan? Makhluk. Kita juga malaikat, iblis, makhluk toh. Surga neraka makhluk bukan? Disebut makhluk karena diciptakan. Disebut kholik karena yang menciptakan. Dong ya, sambung ya. Oke. Nafsu menggoda kita. Kalau tidak dapat izin dari Allah, bisa goda sendiri? Tidak. Sebab ayat Allah sudah berkata, makhluk statusnya itulah haula wala quwata, adanya bisa goda karena illa bil. Nah, inilah ajaran dalam, ajaran tauhid itu seperti itu. Kita sholat mana? Barat itu mana? Sana ya. Berarti saya tidak bingung. Barat. Kita bisa berdiri. Kalau tidak ada sesuatu yang mendirikan, apa kita bisa berdiri sendiri? Enggak. Sudah iman nggih? Nggih, oke. Kita membaca Fatihah, mendengarkan suara anak kecil rame di belakang. Kita melihat di depan kita, shop kita itu ada orang pakai kaos gambar miwon, kita baca miwon. Lagi tidak? Nyun sewu. Kalau tidak ada yang menggerakkan sesuatu itu yang laisa kamisli sayun, bisa anak kecil rame sendiri? Enggak ya? Ketika kita rukuk, sujud, duduk, tanpa yang ada yang menggerakkan, bisa kita gerak sendiri? Itulah pemahaman la haula wala quwata illa billah. Bila mana Anda ingin
mendekat dan bertemu Allah, silahkan dari pos ini. Ruhaniah hati Anda panjenengan sampeyan kabeh harus punya iman, meyakini bisanya berdiri rukuk sujud duduk itu karena didirikan, dirukukkan, disujudkan oleh Allah. Di manakah Allahnya? Di dalam dan di luar diri jenengan. Di manakah Allah itu? Lebih dekat beliau daripada urat nadi. Di manakah beliau? Mohon maaf kalau surat Al-Baqarah 115 ya di depan jenengan. Kok aku kelihat sajadah? Cara untuk bisa menyatakan Allah dengan hakul mubin, tutup perkara yang menutupi mata hati kita harus dibuang, harus dibuang. Apakah yang menutupi mata hati kita? Itulah masiwallah, perkara selain Allah. Perkara selain Allah, apapun bentuknya makhluk, itulah masiwallah, perkara selain Allah yang dijadikan oleh nafsu untuk masuk di dalam diri kita supaya diri kita itu condong bercinta terhadap perkara itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus piye caranya, bagaimana caranya kita untuk menyingkrihkan, apa ya menyingkrihkan ya? Manyingla, menyisihkan hijab-hijab itu. Piye carane? Contoh di dalam sholat, ya, dengan iman yang benar. Inilah maksud la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali panjenengan. Anta itu berarti dekat, Pak. Kamu. Kalau kita bicara sesama dikatakan kamu karena di depan. Kalau dia jauh, Pak. Kalau anta dekat berarti. Lah, di dalam tauhid la ilaha illa anta itu ada 3 pos yang harus jenengan lakoni, yang harus jenengan masuki. 3 alam. Alam pertama disebut dengan su'aul basirah. Mungkin di dalam hikam ada. Apa su'aul basirah? Rasa atau iman. Ingat, Nabiullah Ibrahim sebagai nenek moyangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan satu titik kebenaran itu beliau berbagai macam, mohon maaf, kebingungan ketika mencari Allah dengan hakul mubin. Di dalam surah Al-An'am ayat 76, 77, 78 ini beliau itu mengira saat itu bintang itu Allah, bulan itu Allah. Ketika tulu usamsi sudah pagi, bintang dan bulan tidak ada, beliau akhirnya, oh bukan, berarti Allah itu bukan bintang dan bulan. Masuklah siang hari, datanglah mata. Oh ini kali
lebih besar, lebih bercahaya. Mungkin ini Allah. Coba dibuka surat Al-An'am ayat 76, 77, 78. Ternyata ketika ghurubus syamsi, matahari tenggelam maghrib, oh bukan. Terus yang mana? Dijawab di dalam surat Al-An'am tadi, terusnya ayat 79. Ini sering sampean baca, tapi jenengan iki paham apa ndak, saya nggak tahu. Sering sampean baca. Inilah letak ma'rifat itu nanti di sini. Apa itu? Ini wajah tuwaj hiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini letak beliau sudah tidak menyekutukan Allah. Letak imannya beliau sudah benar, dikatakan ihsan akhirnya imannya. Letaknya di ayat ini. Ini sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah ruh ikun dito Pak. Sampai nekak ngaji babakan ajaran dinu tauhid mboten paham, mboten kenal, tur yo orang ngerti mana sih wajah rohku iki. Yang kita kenal wajah dohir, wajah jasmani. Setiap saat kita make upan. Yang perempuan bengesan, apa mriki? Lipen. Yang kurang merah dimerahi, alis kita di silahkan, syariat nggak apa-apa, syariat nggak apa-apa, tapi tolong ada wajah yang harus jenengan make upi yang selama ini kita umat manusia umumnya jarang mengerti, padahal inilah wajah yang kekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana wajah ruh itu? Mana? Bisakah ku katakan? Boleh? Oke. Boleh. Saya kemarin di Pamekasan itu saya dapat bahasa taudi itu apa? Mati. Ya. Wajah ruh adalah imanul haq. Iman yang benar. Iman percaya. Benar, tidak ada kemutlakannya kebenaran itu dijamin. Mutlak. Iman terhadap siapakah yang mutlak kebenarannya itu? Hanya kepada Allah. Ini. Artinya apa, Pak? Jenengan harus di dalam hati ada su'aul basyiroh, rasa iman yang benar, yang menyadari bahwasanya ketika kita berdiri takbiratul ihram sampai salam, semua itu terjadi semata-mata karena Allah, yang Allah itu ada di dalam dan di luar kita. Itu. Sibukkanlah hatimu sadar dan menyadari apa yang ada di dalam diri kita, pergerakan itu semata-mata yang memiliki hanyalah Allah. Saya menyebut Allah bukan nama, saya menyebut hidup bukan sifat, tapi yang kumaksud adalah laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Terus wajah Allah itu yang mana? Ini loh Pak.
Inilah wajah Allah. Mudeng apa bahasane mriki? Mudeng sambung ngerteh. Jangan kau sebut ini udara. Jangan kau sebut ini oksigen. Bukan, itu masih sebutan. Sesuatu yang halus di atas halus, yang adanya itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Manakala tidak ada itu, maka tidak akan pernah terjadi acara ini. Gak akan. Manakala tidak ada itu, Anda tidak akan bisa berjalan dari rumah sampai ke sini. Subhanalladzi asra, dialah Tuhan yang maha suci, Allah hidup zat. Asra yang memperjalankan kita dari rumah masing-masing, bi abdihi, terhadap hambanya, lailan, di dalam malam hari ini. Dialah Allah, zat yang maha suci, yang memperjalankan hambanya, berarti jenengan, dari rumah masing-masing sampai ke sini. Cuman mengapa tadi waktu kita berangkat hati lalai yang memperjalankan itu Allah? Karena mata hati kita masih buta. Mata hati kita masih ada hijab tutup yang menutupi hati kita. Akhirnya hati kita tidak menyadari, tidak sadar, tidak merasa kalau yang memperjalankan semua makhluk ning dunya iki Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat bisanya bergerak, contoh debu itu olehnya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Fa'aina matuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap disitulah ada wajah Allah. Bahasa saya sebut hidup. Hidup, tapi bukan sifat. Itulah laisa kamislihi syai'un. Tambah bengi, tambah malam, tambah bingung. Jangan khawatir Pak, nanti saya kasih waktu momen tanya jawab ya. Yang nggak paham, yang bingung sampai tangklet. Nabi Ibrahim pun bingung Pak. Sebelum ayat 79 Al-An'am, beliau bingung mencari Allah. Tapi ketika saat 79, ini wajah tu wajiyah. Ketika jenengan itu sudah merasakan kehadiran Allah sebagai yang berperan dalam dirimu atas segala hal apapun, contoh di dalam aktivitas sholat, tak jamin hatimu damai waktu sholat. Memang begitu, ada dalilnya kok. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, apa sedzikir? Ingat, maksudnya ingat, sadar hati kita bahwasanya apapun yang terjadi pada diriku, la yarawna li anfusihim syai'an. Jasad makhluk ini tidak ada hak untuk mengakui bisa berdiri sendiri, bisa rukuk sendiri, tidak. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya Allah yang berperan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu ngaji sampai keluar Jawa Pak. Mohon maaf, di Lampung, di Riau, yuk gaya seperti ini. Ya seperti ini. Kalau di daerah Lampung itu Pak, itu masih banyak yang tahu bahasa Jawa.
Tapi tetap saya memakai bahasa Indonesia karena kajian saya itu tidak hanya didengarkan saudara saya Jawa, tapi juga Madura, juga Dayak, juga Padang, seluruhnya itu wajhiyah. Jadi ketika jenengan iku praktek sholat nanti malam sing khusyuk, harus ada nur, cahaya, rasa, iman. Hanya Allah yang memperjalankan jenengan. Jenengan sadar hati ini yang menggerakkan semuanya Allah, itulah disebut zikir. Maka jangan heran kalau jenengan ini rokaatnya itu lali, lupa. Ayo besok sekolah gitu. Udah. Itu proses awal, Pak. Kita akan lalai hitungan rokaat, itu sudah biasa. Karena apa dilalaikan Allah dengan hitungan rokaat? Karena saking besarnya cahaya yang diletakkan di dalam hati jenengan. Besar dan tidaknya cahaya makrifat di dalam hati jenengan tergantung sering atau tidak, istiqomah atau tidak, selalu atau tidak hati jenengan berzikir pada Allah. Hanya itu barometernya. Buka di dalam surah Al-Insan 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, mulai pagi sampai sore sibukkan hatimu berzikir padaku. Ya ini tadi. Zikiri gak usah diwoco, gak usah dilafatni, tapi dirasa. Dirasakan, diimankan, apapun yang muncul di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, semua yang berperan, yang menggerakkan hanyalah Allah. Fokus di dalam situ, itulah namanya hanifan. Nabi Ibrahim ketika menghadapkan wajah ruhnya terhadap wajah Allah, hanifan, dengan sungguh-sungguh, condong, tidak tolah-toleh, Pak. Artinya tidak melihat atau mendengarkan atau ingat pasar, sawah, suami, istri. Berhubung saya ini pekerjaannya klebun di rumah, klebun ya. Allahu Akbar. Tadi kan oleh V katanya menit dikasihkan, betul atau enggak? Biasa. Mohon maaf. Mengapa demikian? Karena ketika saya sholat, hatiku tidak sibuk zikir, datang zikir pada Allah. Padahal Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Tegakkanlah sholat semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku. Yang dimaksud zikir, ingat di sini adalah hati kita menyadari betul bahwasanya semua apa yang terjadi dalam aktivitas sholat itu yang berperan adalah Allah. Ini maksudnya. Hal itu, nur itu tadi nggak akan muncul dalam hati jenengan manakala kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi di jalur dinul haq. Titik, udah. Tapi kalau jenengan iku yastami'unal qaula, mendengarkan ajaran itu
dan memahami sekaligus mengamalkannya di setiap kehidupan kita masing-masing, maka cahaya itu akan didatangkan oleh Allah. Itulah maksudnya nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Cahaya itu akan diberikan kepada hamba yang hanya dikehendaki. Berarti hamba yang tidak dikehendaki itu tidak akan ada cahayanya, nggak ada. Siapakah mereka yang dijadikan Allah sebagai hamba yang dikehendaki, yang nantinya akan dijadikan sebagai kekasihnya? Alladzina yastami'unal qaula, niku tadi, mereka yang mengikuti Rasulullah, mendengarkan ajaran dinul haknya, terus mengamalkannya pagi sampai sore, hati jenengan dzikir. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari ya tedung blekok. Jangan tedung aja. Bangun. Mengapa? Khalwat. Bahasa Rasulullah syariat tahajud. Salat, kemudian berzikirlah di dalamnya, dzikiro terus. Lailan tawilan, dengan malam yang panjang alias sampai pagi. Iku nek mampu, itu kalau andai kata saya tidak mampu karena saya siangnya kerja, malamnya tinggal, capeknya gimana? Ikuti dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Minimal mau tidur berbaring, udah sucikan dirimu dari hadas kecil dan besar. Kemudian berzikirlah, sandarkan hatimu pada Allah yang setiap napas Allah di situ melayani dirimu. Sandarkanlah, ya Allah, saya ingin bertemu jenengan ya Allah. Saya tidur, kau yang menidurkan. Saya bangun, kau yang membangunkan. Saya makan, kau yang memakankan. Saya mengunyah, kau yang mengunyahkan. Saya yang menelan, kau yang menelankan. Tanpa kau, saya tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Pasti hatimu akan empuk, hati jenengan akan tentrem, hati jenengan akan damai. Udah, berbaringlah lalu bertidurlah. Ini kalau memang malam hari jenengan itu nggak ada kesempatan karena payah, karena capek, udah pakai ayat itu aja. Urusan nanti malam Allah membangunkan, diperintahkan untuk fasjud, fasabbih. Aku yakin jenengan dengan semangat akan bangun. Ini Pak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sudah nur makrifat itu ada di dalam hati sampean, fungsinya nur makrifat adalah memberikan cahaya di dalam hati sampean untuk mengusir kegelapan. Itu fungsinya nur cahaya makrifat di situ. Cahaya makrifat itu akan datang terhadap hati jenengan manakala jenengan itu selalu berzikir. Selalu berzikir, selalu ingat, selalu sadar hati kita semua itu karena Allah. Itu namanya zikir. Lah, kegelapan yang kumat
dimaksud adalah, buka di dalam surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Beliau Luqman dawuh, ceritane Luqman, ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah, hatimu jangan pernah ada selain Allah. Jangan pernah. Jangan kau merasa dirimu yang bisa melakukan, jangan merasa dirimu yang alim, jangan merasa dirimu yang kaya, jangan merasa dirimu yang hebat, jangan merasa dirimu yang bisa mengapa-ngapa, tapi tetapkan, imankan dalam hatimu, semua itu hanya karena Allah. Sebab kalau dalam hatimu ada selain Allah, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya itu disebut menyekutukan Allah. Manakala itu masih ada di dalam hatimu, maka hatimu akan gelap gulita. Ini bisa akan hilang kegelapan ini Bapak Ibu, manakala jenengan iki diletakkan Allah cahaya makrifat. Seperti malam hari ini, coba lampu ini matikan semuanya, yang terjadi adalah gelap. Kalau gelap, kita nggak akan pernah bisa melihat di depan kita mata ini. Tapi ketika lampu dinyalakan kembali, mana kegelapannya? Langsung tiada. Seiring dengan datangnya cahaya lampu ini datang, maka sirnalah kegelapan. Idza jaa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka sirnalah kebatilan tersebut. Sama ketika jenengan sholat, kok ya cahaya makrifat sudah masuk, maka Anda akan ditaruh Allah di pos kedua. Tadi su'aul basiroh, pos kedua adalah ainul basiroh. Apa ainul basiroh? Melihat. Jenengan iki disebut sebagai orang yang sudah makrifat pada Allah. Nah, makrifat ini bertingkat-tingkat. Ini makrifat yang paling rendah adalah muraqabah. Apa? Kita sudah merasa selalu dilihat oleh Allah. Kan masih ada dua. Ada yang dilihat kita, berarti ya. Ada yang selalu melihat, yaitu Allah. Ini makrifat yang paling dasar. Muraqabah. Apabila ini kau asah terus, kau lakukan terus. Udzurullaha dzikron katsiron. Kau banyakkan dzikirmu pada Allah setiap aktivitas apapun, maka mohon maaf, jenengan ruh ini akan dinaikkan satu tingkat. Apa? Hakul basiroh, atau makom musyahadah. Tadi muraqabah, sekarang musyahadah. Makom yang dikatakan bersaksi yang benar. Antara yang menyaksikan, tahu siapa yang disaksikan. Yang bersaksi, tahu siapa yang disaksikan. Allah itu siapa, yang gimana, itu tahu. Syekh Ibnu Athaillah kalau memberikan kesimpulan orang yang sudah sampai di musyahadah,
menyatakan, mohon maaf, kebenaran ini la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Artinya apa? Roh yang menghadap mang fana. Fana. Nama roh tiada. Mata untuk melihat tidak ada. Yang dilihat, yang dihadap nama Allah tiada. Terus nama apa? Inilah yang kusebut laisa kamislihi. Oke, di depan saya ada meja. Di bawah meja berarti ada namanya kolong meja. Kalau meja ini kusingkirkan, nama apa? Nggak ada tak? Nggak ada. Nggak bisa nyebut jenengan ini. Tapi hati yakin. Inilah fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 115. Di depanmu itu ada wajah Allah. Tapi nggak bisa menyebut, makanya hakul basiro menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Itu nanti pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu menyampaikan hal ini? Mohon sekelangkung, nggih, mohon permisi, tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya 25. Kalau ragu apakah Rasulullah dulu menyampaikan kemakrifatan, coba dilihat di situ. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah, iki yang berfirman Allah, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu sampai kamu kecuali harus mengemban, harus membawa inti wahyu yang terakhir. Apa? Ilaihi annahu, isinya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali aku. Berarti la ilaha illallah sudah, la ilaha illallah sudah, la ilaha illa anta sudah, tinggal la ilaha illa ana. Ini loh Pak, maksudnya apa? Jikalau jenengan ini sudah mengikuti ajaran Didinul Haq tadi dengan istiqomah mengamalkan, mohon maaf, zikir yang kumaksud wow, tidak hanya di dalam sholat, di luar aktivitas sholat pun jenengan hati selalu berzikir, sambung terus pada Allah, maka sampailah jenengan pada fana udzikri. Artinya di dalam hati jenengan akan muncul bergelora keakuan Allah. Ana iku wis gak lari ke ana makhluk, karena makhluknya sudah tiada. Ana itu kembali kepada Allah. Contoh, jenengan kesini itu waktu di rumah syariati pakai sepeda, nggih? Torikoh jalannya aspalan itu, lewat manapun silakan. Hakikatnya tujuan jenengan adalah datang dan kita taklim di tempat ini. Ketika sudah sampai di sini, inilah makrifat. Makrifat adalah nyatanya hakikat yang sampean bawa mulai rumah tadi. Apa tujuan? Jenengan sholat,
Syariat sampean apa? Ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Diawali salam, diawali takbir, dipungkasi salam. Oke, ilmunya sudah. Mana torikohnya? Torikohnya itu nama sholat. Itu torikoh. Ini torikoh yang dilakukan Rasulullah. Itu torikohnya. Jadi nama sholat itu adalah torikoh. Jalan untuk bisa bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Cuman ada enggak hakikatnya di dalam hati kita? Tujuan kita ada enggak? Apa tujuan kita sholat? Mestinya bertemu Allah. Mengapa kita tujuannya sholat? Karena gugur kewajiban. Mengapa kita tujuannya sholat? Untuk menghadap pahala surga. Padahal sudah diingatkan kita waktu niat terakhir ditutup lillahi ta'ala. Segala apapun aktivitas karena Allah. Nah, ayo diubah sekarang. Karakter, kebiasaan kita, ruhaniyah kita waktu sholat, mari kita ubah. Itu akan bisa berubah hanya dengan zikir yang kumaksud, kuterangkan di depan tadi. Ini Bapak Ibu. Harus ini sampai revolusi. Harus sampai berubah. Aku yakin jenengan nek sholate khusuk. Mesti lainnya melok bagus. Ati sampai metok tentrem. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati sampai tidak akan mudah khawatir dengan kondisi apapun. Tidak punya khawatir, gak mudah khawatir. Gak mudah gelisah ketika menghadapi kondisi apapun. Karena hatimu selalu berzikir, merasa mengimani sesungguhnya yang berkuasa di dalam setiap kondisi apapun hanyalah Allah. Paham ya? Kalau sudah sampai di situ, zikir sampai terus menerus, maka la ilaha illa ana. Andai kata Rasulullah estu betul-betul tidak berdakwah menyampaikan tentang inti tauhid ini, inti ajaran ini di dalam kesempurnaan insanul kamil, nggak mungkin Pak akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Dengan kemunculan ayat 25 ini membuktikan bahwasanya Rasulullah ketika saat menerima wahyu itu tidak dikorupsi. Menunjukkan beliau sampaikan. Dibuka bagaimana sejarah Rasulullah ketika menyampaikan di tengah umum. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Ya Allah Pak, saya ini nggih hanya diusir. Mungkin dalam bulan kemarin kan nomor saya kan saya masukkan di channel saya. Yang nggak suka saya dipanggil anjing Pak. Iya, dipanggil babi saya. Nggak dipanggil mukhlason, nggak, babi. Sungguh, wallahi. Aku hanya dipanggil gitu, masa sih kate susah. Lihat Rasulullah di kaum Taif. Beliau diantam kontoran onta langsung di depan gini Pak ya. Masya Allah. Malaikat Jibril gak mentolo Pak. Memberikan jasa ya Muhammad gunung Uhud kaung angkate tak angkate. Saya angkat tak bleke. Ya apa tak bleke. Ya wis kuwi ngono. Tak
lemparkan terhadap kaum Taif yang menolak ajaranmu bagaimana? Jawab beliau, jangan. Dia olehnya seperti itu karena dia belum mengerti. Saya juga belajar sampai di situ, Pak. Sungguh. Lewat media sosial aja, enggak ketemu orangnya dah. Enggak dep-depan. Rasulullah wis dep-depan, sudah berhadap-hadapan. Kaum kafir Quraisy Mekah bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Ya Allah, saya hanya perkara dihina, diusir, gitu aja kok ya mau berhenti. Ini kalau bahasa anak sekarang cemen. Nggih? Cemen. Makanya saya hari Kamis malam Jumat kemarin saya sinkronkan ini, saya dapat pesan yang paling berharga. Pesannya gini, jangan takut, lanjutkan. Iya Kak. Sampai dia kenal yang berpesan saya, tapi nggak mungkin tak buka di sini. Yang jelas saya meneruskan atau menyampaikan ajaran Rasulullah ini tetap ku sampaikan secara umum walaupun banyak umat manusia yang membenciku. Saya ucapkan terima kasih. Saya anggap saya tidak akan menyalahkan jenengan yang tidak mau menerima karena memang prosesnya seperti itu, Pak. Kok umpama sudah paham satu wadah, ya Allah tutuk sobuh ilo. Nggak kerasa begitu dia, nggak terasa. Iya, ilmu ini nggak pernah sabung, nggak pernah habis. Kata Allah di dalam Al-Quran, manakala ilmu ini saya tulis menggunakan mangsi 7 laut. Yang namanya pulpen itu dikumpulkan pohon-pohon sadunia, terus kertasnya itu 7 langit, nggak cukup dibuat menulis ilmunya Allah ini. Berarti bagaikan lautan tanpa bertepi. S2. Munculnya la ilaha illa ana, itulah makrifat dimusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan pertama, ajaran Rasulullah itu sesungguhnya tidak hanya mendidik akhlak jasmaniyah istimah enggak, tetapi juga akhlak ilahiyah ruhaniyah. Jasmaniyah kita dididik oleh Rasulullah lewat hukum syariat, ruhaniyah kita dididik oleh Rasulullah lewat hukum hakikat. Itulah ilmunya disebut ilmu tauhid. Itulah yang disebut insanul kamil. Kesimpulannya di situ. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah dengan sempurna, Ali Imran ayat 31 dijawab, yuhibbukumullah. Anda akan cinta, Anda akan diterima oleh Allah. Estu. Dan Anda dijadikan sebagai kekasih Allah. Karena Anda sudah sampai pada makrifat, walaupun yang paling rendah makrifat tadi. Terus bagaimana kesalahan kita? Mulai akil balik sampai umur berapa tahun ini telah mengadakan selain Allah di dalam hati kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Diampuni Allah. Alhamdulillah. Jangankan dosa yang ada kaitan dengan jasmani molimo, Pak. Molimo. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, itu pun diampuni.
Sebab wallahu ghafurur rahim, Gusti Allah itu maha pengampun. Tapi kalau masih ada kesempatan, sekarang kesempatan jenengan, umur jenengan tersisa berapa sekarang? Gak ada yang tahu. Umur kita sisa berapa yang belum kita tempuh, ini berapa tidak ada yang tahu. Makanya Sri Dang Mulyo olehmu minggat, Dang Balio Sri oleh minggat iku sebab ketut bojone wong li. Kita itu ruhaniyah telah bercinta terhadap selain Allah, diperintahkan Allah lewat Muhammad Rasulullah untuk lekas kembali pada Allah sebelum datangnya kematian. Terakhir saya berpesan kepada saudaraku yang melebihi dari saudara kandung. Aku sudah menganggap jenengan lebih dari saudara kandung. Ya. Jenengan jangan mati dulu ya. Jangan pernah meninggal dulu sebelum ruhaniyah jenengan itu sudah sampai tingkat makrifat pada Allah. Pun itu pesan saya. Gak ada pesan lain Pak saya, kecuali hanya berpesan jenengan jangan mati dulu sebelum Anda bertemu Allah terlebih dahulu. Kalau sudah bertemu maka terserah jenengan. Aku yakin kalau jenengan sudah bertemu secara ruhaniyah pada Allah, baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat, rindu yang membara dalam hatimu adalah lekas kematian, kesempurnaan bertemu Allah.